Hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-20 berapa Bu? 22 Zulqa'dah atau bertepatan dengan tanggal 20 Mei tahun 2020. Ada 4 bulan yang diharamkan di dalam Islam. Ketika Allah menciptakan langit bumi serta di antara keduanya ada bulan yang namanya bulan haram, bulan yang dimuliakan. Salah satu di antaranya adalah bulan Dzulqa'dah. Kita sekarang ada di bulan Dzulqa'dah. Kemudian bulan Dzulhijjah. Kemudian bulan Muharram. Ini 3 bulan berturut-turut. Satunya nyempil, kalau bahasa orang sini mah nyempil, agak jauh. Namanya bulan Rajab. Roh fathah, roh bukan roh fathah ra. Tapi itu dari Indonesia kan bilang menyebut Rajab ya boleh, Rajab juga boleh, ya kan. Tapi kebanyakan kita nyebutnya Rajab. Nggak apa-apa, karena udah di Indonesia. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada hari ini kita mengkaji masuk dalam bab jenazah ini sebenarnya Bu. Ini kita sudah 1 bulan lebih ya istirahat karena masuki 2 bulan apa? 2 bulan ya. Saya udah 2 bulan lebih baru nongol lagi sejak kita penutupan pengajian sementara berkaitan dengan masuki bulan suci Ramadan, dilanjutkan dengan apa lagi? Syawal. Syawalnya kemarin puasa ya, alhamdulillah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita masuk kepada sekarang tentang pengurusan jenazah nih. Buangnya ada buangnya? Enggak ada. Nah, yang penting kita semua haruslah tahu, karena kita juga ini semuanya nanti calon-calon jenazah. Ya Bu ya, kita calon-calon jenazah, kita nggak perlu takut dengan jenazah. Bagaimanapun takutnya kita, maka mati pasti datang. Ya kan? Bagaimana kita saking takutnya bahkan bikin tembok yang paling rapat sekalipun buat tempat tinggal kita, Israel datang tetap. Jadi kematiannya pasti kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap barang yang bernapas pasti akan mati. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, berkaitan dengan bab jenazah ini, pengurusan jenazah diawali dengan adab sunnah seputar sakit dan berobat. Sakit, banyak hadis menjelaskan bahwa sakit menghapus kesalahan dan dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan baginya, maka dia akan memberikan cobaan. Jadi sakit itu adalah cobaan. Ini hadisnya riwayat Abu Hurairah atau Bukhari Muslim. Jadi sakit cobaan, jangan kita mengeluh ketika dikasih sakit, Bu. Ya, karena itu hukum alami kayaknya itu, ada malam, ada siang, ada sehat, ada sakit. Ketika kita dikasih sakit, syukuri. Karena itu Allah sedang mengurangi dosa kita. Dan riwayat yang lain, ini mah sakit melu, dia kan marah-marah, suami dimarah-marahin, ya udah dah, ya kan? Jangan introspeksi ke kita. Kalau kita sabar, menyadari bahwa ketentuan sakit itu ada dari Allah, kita kan manusia yang punya daya. Semua sudah diatur dalam skenario dan prerogatif hak Allah. Jadi ketika kita sakit, kalau disyukuri, dapat nikmat, terakhir juga sembuh. Apalagi ada orang-orang yang sengaja menghibur, dia kan mendatangi, menjenguk kita baik di rumah maupun di rumah sakit. Karena
Karena ketika orang itu menjenguk orang yang sakit, 70.000 malaikat diturunkan oleh Allah untuk orang tersebut yang jenguk tuh. Sampai sore, kalau jenguknya pagi sampai sore, ketika jenguknya sore sampai pagi, 70.000 memberikan syafaat kepada orang yang menjenguk. Itu hadisnya salah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di majlis ini udah belum? Ini amalan yang penting banget nih, saya kasih tahu. Kayaknya udah tahu ya. 3 ayat surah terakhir surah Al-Hasyr udah ya? Udah belum ya? Masih mana masih? Mas Surya. Hah? Oh, Mas Surya kali ya. Atau di mana nih mobil? Jalan mulu ya, jalan mulu saja. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini dulu pegang ya, catat ya. 3 ayat terakhir surat Al-Hasyr. Dari Miqal Ibnu Yasar, Rasulullah bersabda, siapa orang yang baca 3 ayat surat terakhir setiap hari, paginya dia baca, kemudian sore dia baca, Allah turunkan 70.000 malaikat untuk menjaga kita. Surat 3 ayat terakhir surat Al-Hasyr. Udah tahu belum? Ada yang tahu? Kalian sudah sering ngaji pasti tahu. Al-Hasyr. Surat ke-59. Ya, surat Al-Hasyr bunyinya begini. Yang pertama, ya Bu, diperhatikan. Kalau enggak direkam aja. Nanti Ibu pelajari di rumah, kemudian diamalkan. Seperti Ibu ketika nggak diamalkan, masuk kanan, keluar kuping kiri, begitu aja. Ngaji, ya kan? Ketika dapat kesulitan, meluh bukan main. Padahal itu dari Allah. Mana surahnya? Yang pertama, Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwa rahmanur rahim. Huwallah, ini pertama ya. Yang kedua, Huwallahul ladzi la ilaha illahu Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir Subhanallahi amma yushrikun. 2. Yang ketiga, Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwir lahul asmaul husna Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Semua itu azizul hakim. Nah, siapa orang yang baca 3 ayat akhir surat Al-Hasyr itu di pagi hari, kata Miqal Ibnu Yasar, kata Rasulullah bersabda, dia akan Allah turunkan 70 malaikat menjaga dia di pagi hari sampai sore hari. Ketika masuk sore hari menjelang malam hari, baca lagi 3 ayat itu. Dia akan menjaga kita sampai pagi. Iya, begitu juga surahnya, man. Bukan 33, bukan. Surahnya itu juga dibaca pagi dan sore. Ditambah lagi dengan wirid harian yang Ibu udah hafal. Baca. Ya, di situ ada. Di situ ada. Surat Al-Hasyr ya, 3 ayat terakhirnya. Diamalkan, yang penting. Saya sering kali menyampaikan ini, diamalkan. Kadang-kadang kita tahu ilmunya tapi nggak diamalkan. Padahal ketika ilmu itu nggak diamalkan, seperti pohon yang nggak ada buahnya, nggak ada hasilnya apa. Paham ya Bu? Ingat tuh, catat ya. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, tambah lagi yang pernah udah saya share pasarnya ini, udah pernah saya share, di mana pertemuan antara Nabi Allah Khidir dan Nabi Allah Ilyas di Padang Arafah. Ini karena kan musim haji. Itu pertemuan Nabi Allah Khidir dan Nabi Ilyas setiap tahun di Padang Arafah. Di Masjid Namirah, tahu Masjid Namirah? Ibu dia yang udah pernah haji, rasanya emang nggak sampai di situ. Masalahnya jauh dari tenda-tenda kita. Ya, tapi kalau pas ngecek dulu sebelumnya gitu,
di tempat bubuk, tempat bubuknya di tenda. Tergantung kalau hajinya mahalan ya puroda rasanya gitu kan. Dia kayak hebat kan, di dalamnya ada kulkas, ada tempat tidurnya juga permanen, kayak setengah hotel lah, bagus. Tapi kalau yang haji yang murahan, yang biasa apalagi itu di tendanya dibuat dari terpal. Ya. Sekarang udah bagus. Tapi kalau sekarang informasinya sudah lebih bagus terus pelayanan ibadah haji. Lanjut. Ya mudah-mudahan saudara-saudara kita, teman-teman kita yang berangkat tahun ini diberi kemudahan, keselamatan oleh Allah, dan ketiga dia di tempat-tempat yang mustajabah, baik di kota Mekah dan Madinah juga mengirim kita. Gak usah sebut satu-satu kelamaan. Ya jamaah yang saling ngaji di Masjid Taklim Nurul Iman, ya Allah berikan kesempatan dia untuk bisa sampai melaksanakan ibadah haji maupun umroh seperti yang saya laksanakan hari ini. Doain sama dia. Kan ibu sering doain orang yang berangkat haji ya. Sering datang kan kalau ada acara ratibang. Siapa tahu nanti kita juga dibacain ratib sama teman kita. Makanya suka datang, diundang nggak diundang kayak ya. Kadang-kadang kita suka delik, ya aku mah kagak diundang. Udah bem-bem, ya aku kagak diundang. Ya. Lah emang salah itu nggak diundang. Sama dengan orang kematian. Emang orang kematian diundang, menjungukin doang. Padahal ketika kita datang menjenguk orang yang meninggal, kita dapat pahala. Apalagi kalau sempat ikut menyolatkannya. Oh, ibu boleh nyolatin? Boleh, cuman jangan nyampur sama laki-laki. Paham ya Bu ya? Lanjut. Ya. Apa doa yang dibaca? Nah ini Bu, itu Nabi Khidir dan Nabi Ilyas pertemunya di Padang Arafah. Ketika saat wukuf di Padang Arafah dia bertemu. Kemudian berpisahnya dia di Masjid Al-Khaif Mina. Ini ibu-ibu haji udah pasti paham. Di Mina itu ada masjid besar namanya Al-Khaif. Nah disitulah dia berpisah. Ketika dia berpisah, baca doa. Yang doanya kalau kita amalkan pagi sore ini luar biasa. Insya Allah sampai nanti kepada tingkat kepasrahan yang tinggi dan dalam hati kita, hati menjadi tenang, hidup terasa aman, enjoy, enak rasanya. Apa itu doa yang dibacanya? Pak, ininya kurang dekat. Apa itu doa yang dibacanya? Bismillahirrahmanirrahim, masya Allah, la yasukul khairan illallah. Udah kayaknya udah pernah lihat. Udah ya. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim, masya Allah, la yasrifu su'a ilallah. Yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim, masya Allah, maka dan binikmatin faminallah. Kemudian yang keempat, Bismillahirrahmanirrahim, masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Kalau ibu yang pernah ziarah bersama saya, ini saya baca ketika kita selalu gerakan mobil itu. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi kalau kita tidak berlindung kepada Allah. Maka kita selalu mohon petunjuk, perlindungan kepada Allah. Bu, maaf, kemarin saya ke daerah mana dia? Tawangmangu. Ya kan, pada hari yang sama di Tawangmangu itu, kalau saya malamnya udah sampai ke hotel, sorenya itu satu bus, bukan satu bus kecil mini, 18 orang, bus apa tuh ya kalau 18 orang ya? Kayak travel ya. Ibu-ibu mulu perempuan, itu guru-guru SD. Nah, inget ya, tahu ya. Ada di situ itu. Hah? 10 meninggal. 11. 11 sama supir. Meninggal semua. Masuk jurang. Ya Bu, dia mau melayat niat temennya yang meninggal. Malah dia nyusul bareng-bareng darinya. Kita tidak tahu apa yang terjadi, makanya kenapa ketika kita jalan, apalagi kalau kita pagi baca itu supaya Allah lindungi. Kalaupun kita mati insya Allah dalam husnul khotimah. Mau mati mah mau ngapain aja, mau mati kecelakaan kek, mau mati jatuh dari pesawat kek, ya kan, mau mati di rumah kek, yang penting husnul. Yang mati di kendaraan siapa? Banyak. Ustaz Jepi mental nabrak pohon palem, ya kan? Bukan pohon palem, mental mati. Ustaz Jepi, ya kan?
Ustaz Aminuddin Kaliabang, ya kan? Meninggal. Terus adanya kemarin yang pernah berangkat umroh bersama saya melalui travel Ruhama, itu namanya Kiai Haji Isamuddin, meninggal di mana? Di dalam mobil. Ada yang mati ketika pesawat lagi berjalan mati. Ya kan? Artinya apa? Kita pun tidak tahu dengan jiwa kita yang berada dalam Allah ini. Maka oleh karenanya, ibu-ibu saya sarankan, teruslah kita berdoa, memohonlah ampun di mana saja dan setiap saat, karena Islam itu memang konkret sesuai dengan aturannya. Kenapa demikian? Karena ibu, kalau kita ini satu alam dengan makhluk, namanya makhluk halus, kita ini nggak bisa jalan, saking banyaknya dia. Disatukan satu alam kelihatan menjedep itu namanya makhluk itu. Kita nggak bisa jalan saking banyaknya dia. Dan dia selalu terus menggoda. Al-Quran menyatakan inna syaitana kana aduwwum mubin. Udah jelas-jelas dia musuh manusia nyata. Dan siapa orang yang tidak dekat dengan Allah mudah digodanya. Makanya bacalah lirik harian pagi sore, bacalah doa-doa yang maksud yang dari Rasulullah. Termasuk doa yang saya sampaikan tadi, ya Bu ya, jangan terlepas itu kalau bisa amalkan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lanjut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Abu Hurairah bersabda dalam riwayat yang lain, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hamma wala husni wala adha wala dhamma hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyahu." Tidaklah menimpa seorang muslim berupa kelelahan, kegundahan, kesedihan, penyakit, bahkan duri yang menimpanya, kecuali Allah telah menghapus dengannya kesalahan-kesalahan mereka. Hadis riwayat Bukhari. Jadi apapun musibah, mau kena duri kayak kasarnya di dia, mau kena beling, jangan dari orang. Ini begitu kena beling di jalanan, siapa sih yang buang beling? Nah, begitu kan kita langsung menghabis-habiskan orang lain. Siapa sih ini yang buang beling di sini? Dia kurang ajar, langsung nggak pulang apa dong? Kali nenek, bukan nenek sini bukan. Iya kan? Sumpah serapah keluar semua. Apalagi ditambahin menyebut-nyebut makhluk Tuhan yang lain. Anjing lu apa? Sakit itu dari Allah. Kita mau kena beling, kenapa aku kenapa deh? Kembalikan saja kepada Allah. Kalau Allah tidak izinkan, kaki kita akan kebal. Kena beling pun dia luka. Paham? Ya Bu ya, hatinya perbaiki hati. Jangan dikit-dikit nuduh orang, dikit-dikit nyangka orang. Ya percuma ngaji aku. Betul nggak? Dikit-dikit, wah selalu mau buru-buru, wah selalu waduh. Ada temennya lagi apa yang membreng deh itu ngomongin orang. Tahu membreng? Dan biarin dia urusan dia, urusan kita aja benerin. Gitu. Jangan benerin kita diri aja, kita ini belum bener, begitu. Belum bener bagaimana? Banyak contoh. Coba, kalau masih ada ibu-ibu yang sampai saat ini masih suka bohong, masih suka nipu, atau kalau punya suaminya masih suka korupsi, tipu menipu apa, berarti kemarin sudah digondrok di Kuala Chandra di Bukan Ramadan, berarti puasanya kagak bener. Bener nggak? Sholatnya kagak bener. Kenapa? Karena sholat yang benar, sholat yang mampu mencegah pelakunya orang yang sholat dari perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang benar, sholat yang mampu pelakunya dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Ini mah sholat juga, ngomongin orang menjalan juga, ya kan? Makanya jaga lisan kita baik-baik ya Bu ya, ya Bu. Kecil bentuknya, besar bahayanya. Jelas Bu? Ya sambil kita pelajari yang ini, sambil kita mendalami hakikat tentang kehidupan kita. Ibu yang dirahmati Allah, kesabaran ketika sakit. Orang yang sakit harus bersabar atas apa yang menimpanya, berupa aneka
sih yang enak sakit? Ya, biar di rumah sakit tetap dia kan enak. Makanya rumah sakit. Ya Bu, di rumah sakit ada nggak orang yang tertawa? Ya, senyum juga sudah sekedar menghormati pengunjung aja tamu. Yang ada mumet, bin apalagi pusing, muter, ya kan? Kalau keluarganya ada yang sakit seperti ini, tidaklah Allah memberikan sesuatu yang lebih baik dan lebih luas karunia-Nya seperti kesabaran. Dari Syuaib bin Sinan bahwa Nabi bersabda, "Ajaban li amril mu'minin inna amrahu kulluhu khairun wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'minin in asabathu sarrahu sakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharrahu sabara fakana khairan lahu." Sungguh mengherankan urusan orang mukmin, karena semua urusannya baik baginya, dan itu hanya didapatkan pada seorang mukmin. Jika dia ditimpa kebaikan, dia bersyukur, maka syukur itu baik baginya. Jika dia ditimpa keburukan, dia bersabar, maka sabar itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Paham maksudnya? Paham? Ketika dapat kenikmatan, bersyukur. Ketika dapat kesulitan, bersabar. Ya kan? Kalau kau bersyukur, akan ditambah lagi nikmatmu. Surah Ibrahim, ya kan? Ayat berapa? Tahu, pokoknya Ibrahim dah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kau pandai bersyukur akan bertambah nikmat itu, tapi kalau ingkar, enggak mau syukur kamu, ya kan? Awas, ajabku amat pedih. Bahkan dalam hadis qudsi, kalau kamu tidak mau bersyukur atas nikmat yang telah kuberikan, kata Allah, silakan cari Tuhan selain aku. Lah, mau dong. Kalau enggak dikata begitu, nah kita cari Tuhan mana lagi? Ya, kita tinggalkan kolong langitnya Allah. Kemudian ketika kita dapat ujian, musibah, kita harus banyak bersabar. Sabar. Innallaha ma'as. Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Man sabara jabara, siapa yang sabar pasti beruntung. Nabi-nabi itu yang taat kepada Allah, apapun yang menjadi perintah Allah, kerjakan aja udah. Selanjutnya Allah yang Maha Tahu akan mengatur kehidupan kita. Nabi Nuh, ketika bikin kapal besar, kapalnya apa orang-orang yang agak ngerti Nabi Nuh maksudnya gila, orang gila, masa bikin kapal besar kayak gitu? Padahal Nabi Nuh diberitakan agar suruh bikin kapal doang, tidak akan tahu kalau ada banjir bandang. Sampai ternyata betul-betul terjadi dalam waktu yang singkat. Banjir bandang datang sampai anaknya yang namanya Kan'an, ya kan? Yang durhaka kepada orang tuanya. Oh, ada anak durhaka? Ada. Kan'an contohnya. Mungkin sekarang juga ada anak yang durhaka sama orang tuanya. Karena udah ada contoh Kan'an, dan kejadian peristiwa yang lama menjadi barometer buat kita. Kita harus jangan seperti itu. Kan'an naik kapal sini nak. Oh, enggak Pak, saya akan naik ke gunung. Padahal Badi udah mulai tinggal gunung doang, naik ke gunung sampai gunung tinggi. Nah, udah melama-lama tangan sini nak. Namanya orang sama anak, ya kan, orang namanya anak kan pasti sayang, betul nggak? Karena anak itu pelajur sejarah, penyambung cerita, si buah hati belahan jantung. Siapa tidak? Orang punya anak pasti sayang. Brojol 1 sayang, brojol 2 sayang, brojol 3 sayang. Nabi Nuh itu diuji oleh Allah, anaknya sendiri yang membangkang. Ketika dipanggil suruh naik ke perahu tidak mau, sampai dia tenggelam. Anaknya masuk kategori orang-orang yang kufur, orang-orang kafir. Betul nggak? Habis Nabi Nuh, habis Nabi apa terus? Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim tidak akan tahu dia mentaati perintah Allah kalau
dia menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Ternyata apa? Di balik apa yang kita lakukan, Allah segera menggantinya dengan kibas kambing putih yang besar. Tuh, coba kalau nggak begitu, kalau nggak diganti itu dengan kibas yang sekarang menjadi amalan kita untuk kurban, kalau nggak diganti sama kambing, tiap tahun kita ketika musim haji potongin anak dulu. Iya kan? Emang enak lah, anak kita sendiri yang kita sayang. Apalagi anak yang cuma semata wayang, anak ada 11 dia nggak bisa potong satu potong. Coba ya kan, ini menjadi pelajaran buat kita sebenarnya. Alhamdulillah diganti sama kambing. Kambing dari mana? Riwayat lain sebenarnya bicara tentang kurban sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sudah ada kurban. Dari mana kurbannya? Ketika Habil dan Qabil, ya kan, berebut sampai itu Iklimah dan Labuda. Peristiwanya ketika kurbannya Qabil, dia buah-buahan, ternyata dia buah-buahan yang busuk. Ya kan, buah-buahan yang gak bagus buat kurban, buat hadiah, buat kurban. Nah kalau si Habil, kambing yang paling bagus, kibas. Nah kejadian peristiwa itu ternyata kambing Habil lah yang diterima oleh Allah. Kambing Habil itu akhirnya disimpan di dalam surga, dan ketika peristiwa terjadi penyembelihan Ismail oleh bapaknya sendiri, ketika itu sebenarnya paham ya, ketika itu bapaknya pisaunya udah diasah, udah cakep, dengan harapan ketika motong leher itu jangan terlalu lama, dengan godot-godot begini, langsung begitu putus. Dengar rasa sakitnya sebentar, putus leher dalam mengucurkan kambing, bukan orang. Itu sejarahnya kan si Ismail. Nah ketika Ismail mau diginiin, ternyata malaikat Jibril itu menahan pisaunya, Bu. Itu pisau udah begini. Malaikat Jibril menahan dalam riwayat Al-Qur'an itu. Menahan, digantikanlah kambing yang tadi dari surga itu yang bekas apa tadi? Habil, itu kambing korbannya. Nah ngomong-ngomong, ibu-ibu mulai musim korban dikit lagi nih. Pada korban nggak? Ya. Korban itu boleh Bu, satu keluarga satu boleh. Yang penting mah korban. Yang kan Pak gue nggak punya, nggak paling kecil dah korban. Entok dah entok. Bagi tetangga kalau entok ternyata entok. Potong entok, potong ayam, ya kan? Ya kalau dapat ya daging dari masjid, sini masjid sana, alhamdulillah gak ada, udah itu korban juga namanya. Nah, gitu. Bagi tetangga, paling sedikit lagi ngorbanin waktu untuk tetap istiqomah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sejarah. Ya Bu ya, korban itu pahalanya luar biasa. Korban itu pahalanya luar biasa. Bu, bahas korban itu dulu ya, nanti kita lanjutkan. Korban itu pahalanya luar biasa. Bahkan ada dalam hadis yang menyatakan riwayat Abu Hurairah, man wajada sa'atan li ayyudha falam yudhah fala yahdur musallana. Barang siapa yang mempunyai kelapangan untuk berkorban, artinya punya uang untuk korban, maka ia tidak berkorban, jangan menghampirinya tempat sholat kita. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Artinya kalau kamu tuh mampu untuk berkorban tapi nggak mau, kata Rasulullah, usir aja itu orang dari masjid. Usir orang itu dari majelis taklim, usir. Seolah-olah seperti itu hadis ini. Keras dan kasar ini, ya kan? Kalau sudah begini ada pilihan. Anda mau berkorban atau menjadi korban? Pilih mana? Ayo Bu, pilih mana, mau berkorban atau menjadi korban? Pilih mana? Korban. Korban kecelakaan, gak enak kan Bu? Ya kan, dengan ibu ini kan sodako supaya kita berkorban, gitu kasarnya. Karena sodako bisa menolak bala. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kurban adalah satu ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah.
dengan mengadakan penyembelihan hewan sapi untuk 7 orang atau kambing untuk 1 orang. Boleh begitu, boleh. 1 untuk ramai-ramai, boleh. Semakin kemarin ilmu pengetahuan kita semakin luas karena memang banyaknya media-media sosial yang menggambarkan, menjelaskan oleh para ulama kita. Ya kan, maka Nabi 1 untuk umatnya pernah begitu kan? Jadi nggak usah dipermasalahkan lagi masalah korban, yang penting lu mau korban yang mana? Oh Pak, saya sapi untuk 7 orang, nggak sampai 7 orang, 5 orang nggak apa-apa. Boleh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kurban adalah amal yang sangat disenangi, yang dipusatkai oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Artinya sejarah kurban dari Nabi Ibrahim. Sahabat Jaib bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, mahadihil adhahi, apa yang kita peroleh dari kurban itu ya Rasulullah? Qala, Nabi bersabda, sunnata abikum Ibrahim, itulah sunnah bapak kamu Ibrahim. Qalu malana minha, ya Rasul, apa yang kita peroleh dari korban yang kita lakukan itu? Qala bikulli sya'ratin hasanah, maka tiap-tiap bulunya, tiap-tiap rambutnya kita memperoleh hasanah kebajikan. Tiap rambut kambing, rambutnya berapa juta? Hitung sendiri kan, tapi yang maha tahu Allah. Kita udah aja, jangan hitung kambing. Pak, kalau saya korbannya sapi, apakah ada bulu sapi? Oh, jangan ngitung ke sana. Kembalilah ke masalah seolah-olah ibu kambing. Cuman kalau begitu, cuman karena akumulasi sekian orang aja, sama pengertiannya. Ibu nggak usah protes. Bu, kayaknya kambing aja lah supaya bulu-bulunya nggak usah sama aja, nggak usah begitu. Allah maha tahu apa yang kita tidak tahu. Paham bu? Bikulli sya'ratin hasanah, tiap-tiap rambutnya memperoleh hasanah kebajikan. Kadang-kadang masalah korban ini banyak yang bertanya juga, Pak, saya belum akikah, korban bagaimana? Nah, ini ada yang kadang-kadang tuh jamaah juga tanya saya begitu, makanya saya kumpasnya langsung dah supaya ibu jangan bertanya lagi, baru tahu, ya kan? Korban itu saya sering jelaskan waktunya tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13 kan sebelum Asar. Karena waktu Hijriah, waktu bulan Hijriah itu Asar ketentuannya ya. Nah itu waktu korban. Kalau akikah waktunya bebas kapan aja, lu mau akikahnya. Yang penting di akikah. Tapi kalau belum di akikah bagaimana Pak? Kalau udah meninggal? Riwayat lain menjelaskan si anak tidak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Hati-hati. Makanya ajaran akikah ini harus kita laksanakan dengan baik dan benar. Masa seumur hidup nggak bisa akikah? Nah gitu. Pak, saya ada duitnya, itu pengen kalian korban dan akikah, udah niatin aja, udah nggak usah tanya-tanya, nggak pusing-pusing, niatin aja dah. Karena ada mazhab yang lain menyatakan boleh. Udah niatin aja, nggak usah ribet-ribet. Jadi ya akikah, ya korban udah gitu. Ya Pak. Ya. Kita akikah dulu baru korban. Nah, maksudnya dari dahulu akikah dulu. Akikah dulu karena ibu lahir kan 7 hari harus akikah. Berarti kan urutannya akikah dulu. Iya, akikah dulu. Al-gulamu murtahanun bi aqiqatihi tujbahu anhu fi yaumi sabi. Anak yang baru lahir tergadai dengan akikah. Kapan? Disembelihkan hewan ketika hari ke-7 dari kelahirannya. Wayak laku rosau digunting rambutnya, wayu sama ditetapkan namanya. Itulah yang sekarang ini membudaya di kalangan kita, bahwa setiap ada acara biru disebut ada gunting rambut. Bisa, oh ada undangan gunting rambut, oh ada undangan akikahan. Itu udah jadi satu, ya. Oke. Ibu yang dirahmati Allah, apa bertanya? Anak saya kan meninggal. Iya. Di masjid kita kayak ada kambing satu, saya lihatkan pahanya untuk siapa namanya orang tua saya udah meninggal. Boleh bisa. Bu, boleh. Iya. Enggak, Boleh ibu lakukan. yang satu, tapi dia korban mulu, nggak suruh akikah antar mulu. Kasih tahu kalau memang dia Ya. tiap tahun bisa korban, coba dah sepertinya
sekali-kali undang ibu-ibu akekah. Kalau orang udah tua bangka mah udah nggak usah dukung-dukung. Akekah sendiri nggak apa-apa. Dia akekah sendiri. Boleh, boleh. Rasul pernah mengakekahkan dirinya sendiri ketika usia 40 tahun. Ya kan? Kalau yang meninggal belum sempat diakekah. Nggak apa-apa, akekahin aja. Ya kan? Perkara itu kalau kena dan empat mahab yang punya pendapat yang berbeda. Kita mah sepanjang boleh lakuin aja udah. Ya karena ada amalan-amalan ibadah yang lain yang memerlukan empat mazhab juga ada. Lupa kalau ambil yang mana gitu. Tapi yang bagus mah kalau bisa setiap mazhab punya masing-masing prinsip kan, punya aturan. Kalau bisa itu aja udah gitu. Gak usah pindah-pindah. Iya. Itu kan ibaratnya ayam bini 4 solok main mantan itu. Ya. Ya. Iya, iya. Tapi kalau kita mengkaji lebih luas, boleh-boleh saja. Artinya kalau ada orang, yang penting sejalan dengan apa itu mazhab yang kita ya, ya, ada yang cocok dengan kita mazhabnya ini begini, kata mazhab yang lain begini, kita mazhab kita aja boleh ya begitu. Ya, punya Hasan dan Husain kapsan satu-satu. Padahal laki-laki harusnya dua. Boleh bu. Ntar ketika ibu punya kesempatan lagi, gue pengen undang Majelis Taklim Nurul Iman, orangnya banyak, makan-makan di rumah gue udah sambil akekah ini. Nah gitu ya, sekalian syukuran, kan banyak itu macamnya. Bisa berapa acara itu? Akekah, iya kan? Syukuran, gabung, selamatan, jadi juga, iya kan? Cuma niat pertama tadi, dagingnya daging akekah, boleh. Iya, iya. Sama, Darussalam begitu sejak dulu saya ketua DKM. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang mau akekah karena udah pada tua bangka, dulunya nggak pernah diakekahin oleh orang tuanya, boleh. Ibu bapak pesen daging akekah di depan potongan hewan yang punya ada kandangnya. Nama Pak tulis, Pak tolong ya dagingnya nanti sopnya atau satenya dikirim ke masjid dan tanggal sekian tanggal sekian, karena pada saat itu akan diadakan peringatan Maulid. Nah, boleh. Bisa nih Pak Ustadz ya, kan ada orang niat akekah, cuman misalkan akekahnya si bontot, pasangan pertamanya nikahin. Ya. Berarti kan jadi dong akekahnya ditarik lagi kan, dapat apa? Ya, enggak bukan masalah nggak jadi akekahnya tetap akekah. Dia niatkan akekah. Dagingnya disedekain untuk orang-orang yang sekalian hajatan, nggak masalah sebenarnya. Nggak usah jadi ibu yang mikir ke situ, nggak usah. Enak amat lu ya, nggak undang murid baca ini, ya kan? Sekalian syukuran. Orang hajatan kan syukuran untuk diketahui oleh orang banyak. Orang hajatan, orang ngawini itu sebagusnya supaya diketahui oleh orang banyak, ya kan? Untuk orang banyak supaya orang tahu bahwa dia itu suami istri sah, udah nikah gitu. Tujuannya begitu, sambil syukuran. Ada yang akekahan, ada yang kawin, ternyata pengantinnya itu belum akekah. Contoh, dia perkawin lagi tahun kemarin, bapaknya ingat, Neng, tolong dulu waktu lu masih kecil, bapak belum sempat akekah. Udah dah, kalian udah dapet jodoh nih, bikin sate, niatin buat akekah lu, kan potongnya, boleh? Boleh, tapi lebih utama yang sesuai dengan hadis tadi. Lebih utama ya. Lebih utama. Yang lebih utama. Nih, yang lebih utama yang bagus nih. Artinya apa? Al-gulam, anak kecil. Murtahanun, tergadai. Bi'aqiqatihi dengan akikahnya, ya kan? Wa yahlaqu rasa'u, digunting rambutnya, wa yusama, dan dinamai, diberikan nama. Itu kan hadis itu Fiyaumisati, pada hari ke-7 dari kelahirannya. Itu hadisnya begitu. Loh, itu yang lebih utama. Tapi pada tanggal 7 hari dari kelahirannya, kayaknya ribet banget kan, baru 7 hari, ya kan? Akhirnya mundur 14 hari, mundur lagi, lupa, ya kan?
Sampai anak itu udah gede baru ingat. Boleh. Tapi Abdulnya ya, bukan yang tadi buat hajatan itu dilarang, bukan. Enggak, boleh saja. Cuman Abdulnya. Kita kan cari Abdulnya. Sholat aja ada Abdulnya. Apa? Sholatlah pada awal waktunya. Cari Abdul ya. Paham? Ya. Afrika tapi barang korban. Jadi mengambilnya Di pas waktu korban gak apa-apa. Jangan dicegah, jadi banyakkan ribetnya kita ujung-ujungnya karena banyak pendapat mereka juga yang berbeda. Ada yang kukuh banget, tahu kukuh? Kukuh banget mah. Harusnya begini nggak bertele-tele lambian. Yang penting niat dari hatinya, niat. Innamal amalu niat. Boleh ya Bu ya? Boleh. Kan kalau hadisnya mah sampai ininya juga harus dikasih yang ngurus dia waktu mau melahirkan. Aturannya mah itu kan kesunahan di atas sunah. Iya, ininya buat ini buat mamraji, ini buat macam-macam. Itu iya rasanya harus yang manis-manis supaya anaknya nanti terlihat manis dan kita paulan aja. Jadinya itu kesunahan di atas kesunahan. Contoh mana sih kesunahan di atas kesunahan? Contoh kita sholat subuh. Apakah kunut itu masuk rukun sholat? Ayo jawab. Apakah kunut masuk rukun sholat? Tapi kenapa kita lupa sunut? Kita harus disawi. Nah ini namanya kita kesunahan dan kesunahan, tapi karena itu bicaranya lupa baca kunut. Ibu kalau di rumah sholat sendirian baca kunut nggak? Suka lupa nggak? Iya kalau lupa sudah tahu gitu. Al-Imam Syafi'i itu ya Bu ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi ketika kita sakit harus bersabar, kalau dapat rezeki harus bersyukur. Ketika orang sakit mengadu, diperbolehkan bagi orang sakit untuk mengadu. Boleh nggak orang sakit mengadu? Boleh. Aduh, sakit. Aduh, sakit aja ngundang emak, ngundang tetangga, ngundang apa lagi enak mah lo sama suami lo nggak bisa mengundang. Ingat nggak? Ketika ibu sedang enak-enak dapat kenikmatan dari Allah dengan suaminya pengantin baru umpama enggak nyambat main lain, tapi ketika ibu kena musibah sakit sampai aduh ngeluh macam-macam, ya kan? Boleh mengeluh, boleh, tapi mengeluhnya sewajarnya saja. Seperti orang kena musibah meninggal, nangis boleh, tapi jangan nangisnya apa juga jembretan. Itu jembretan sih. Beratap. Meraung-raung. Meratap yang berlebih-lebihan itu yang tidak boleh. Meratap berlebih-lebihan. Bagaimana ini. Padahal kalau Allah matikan salah satu di antara suami atau istrinya, Allah lebih tahu bagaimana ke depan. Saya waktu meninggal istri saya, mohon maaf ya, ini tadi tidak. Saya menjadi seperti gelap, apa hidup saya nggak ada artinya ya Allah. Tapi seiring berjalannya waktu, Allah berikan saya seorang gadis cerah lagi. Terang lagi Begitu. Contoh ini artinya apa? Kita tidak tahu rencana Allah seperti apa. Tugas kita mentaati Allah, mentaati Rasulnya, bersyukur ketika dapat nikmat, bersabar ketika dapat musibah. Enak banget ya kalau gini ya. Masya Allah. Hidup ini tenang, hati tenang. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita, semuanya sedang ada yang mengatur. Pak Ustaz, iya, suami saya begini banget Pak Ustaz. Orang lain, jangan banding-bandingin suami kita dengan suami orang lain. Kenapa? Itu ketentuan Allah. Yang penting bagaimana cara kita ya untuk bisa memanfaatkan, menikmati dan hidup itu disyukuri. Paham gak Bu? Ini kadang-kadang ada orang yang suka banding-bandingin, gak boleh tuh. Ya, banding-bandingin. Suami gua, aduh aneh kan, suami gua kayak artis ini, bagaimana gua. Padahal ketika itu tuh ibu sedang
dosa ya Bu ya. Nikmati aja yang Ibu dikasih oleh Allah, karena Allah lebih tahu tentang itu. Begini, apa yang kita sangka baik sebenarnya tidak baik menurut. Apa yang kita anggap tidak baik sebenarnya baik menurut. Kalau Allah sudah kasih jodoh kita itu ya udah nikmatin dengan segala resiko. Paham Bu? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, cepat amat waktu ya, tinggal 10 menit lagi. Belum ya? Emang sampai jam berapa kita sekarang? Seperti biasa. 11. 11 melewat. Sekarang johornya jam berapa johornya? Jam 11 sampai jam 11. Oh enggak, sampai jam 12 johor ya? Sebelum johor kita udahan. Ngaji 9 sekali mau begini dah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Jam 11. selayaknya bagi orang yang sakit untuk bertahmid memuji Rabb-nya sebelum menyebutkan sakitnya dan mengadukan sakit kepada Allah. Hal ini disyariatkan Nabi Yakub berkata, qala innama ashku basi wa huzni ilallah wa lamu minallah ma la ta'lamun. Dia Yakub berkata, sesungguhnya aku hanyalah mengadukan kesusahan dan kedudukanku kepada Allah, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kalian tidak ketahui. Paham maksudnya? Tugas kita taat, bersyukur kalau dapat nikmat, bersabar kalau dapat ujian. Ya biar Bu, ketika dapat ujian bersabar, contohnya mana? Dapat ujian bersabar Nabi Ayub, diuji oleh Allah. Nabi Ayub badannya sakitnya lama sampai dia korengan, budik, sampai belatung-belatungnya kelihatan, makanin dagingnya tinggal tulang-tulang doang. Ketika belatung itu tidak ada yang dimakan lagi dagingnya, akhirnya belatung sama belatung main makan makanan. Akhirnya yang menang ada dua itu, satu sama dua. Begitu mau makan jantungnya Nabi Ayub, ya kan? Baru Nabi Ayub ngomong, tadi Nabi Ayub sabar aja, baru ngomong, ya Allah, kalau ini yang dimakan lagi oleh ulat ini, bagaimana aku bisa menyebut namamu ya Allah? Bagaimana aku bisa bertasbih? Akhirnya, hai Ayub, cukuplah ujianmu, selesailah kau Ayub. Belatung-belatung itu bertebaran. Yang dua itu terbang ke darat, ada yang ke laut. Yang ke laut dulu pernah ceritakan jadi apa tuh? Ya kan dulu pernah ya. Ada yang bilang jadi lintah, yang jadi udang. Iya kan? Banyak riwayat-riwayat lain dalam kitab kecil namanya Duratul Nasirin. Ada yang terbang kayak itu jadi apa namanya tawon. Terbang ke angkasa jadi tawon. Yang di daratan. Tawon jadinya jadi madu. Makanya dulu waktu saya ada anak madrasah sana, pengajian rekan, anak-anak bisa baca Al-Quran dari Iqra di rumah saya. Anak-anak itu kerennya tuh masih ada ini, makan udang, makan jumbo, tapi ternyata itu udangnya nikmat banget juga. Apalagi yang gede-gede ya. Dimasak apa tuh yang paling enak tuh? Udang asam manis. Rasa manis, masya Allah. Cuman ternyata udang itu mahal banget. Sekarang 100 berapa kilonya? Si Yudi beli setengah kilo aja 100 lebih. Apalagi yang sekilo. Asal dia makan enak. Ntar pakai goyang laut. Ada ini, alhamdulillah. Udang, ternyata enak banget. Ini saya sering makan sama Dinda berdua. Berebut. Ini buat ini. Udah tinggal sedikit, berebut. Oh enak ya. Iya kan? Nah, artinya apa ini? Dalam kehidupan manusia ada hukum sebab dan akibat. Oh, sebabnya sejarah meninggalkan kisah dan sejarah buat kita. Ternyata nikmat manfaat. Nabi ya, Bu, dan Nabi apa lagi? Yakub mah. Ayub. Yakub ini kan anaknya Yusuf ya.
Nah, terus kalau Nabi Ayub ini, sampai Nabi Ayub itu Bu, saking kerambudigan, korengan, dibelatungin begitu, istrinya meninggalkan Nabi Ayub. Jijik katanya lihat suaminya begitu. Ya kan, ternyata istrinya dicap orang-orang yang tidak mau mensyukuri. Suami ibu padahal surganya seorang istri di suami. Lihat suami kayak begitu, lagi gantengnya doang. Ayah, ya kan, kemana-mana yang kepaduk yang. Nah, begitu suaminya sakit, bikin tua kan makin jelek orang. Ada orang bikin tua bagi cakep. Dia kan yang tadi dibikin masih rata, kalau itu berkadaan. Ya. Berarti apa? Syukuri, sudah. Kamu juga jangan nih, Bu. Perasaan mah kita ini nggak tua, perasaan masih muda, tapi fisik. Jalan asal kamu udah bongkok dikit, itu enggak? Dengkul udah cepet bermoplok. Berarti itu sudah teguran dari Allah. Kalau kamu udah tua, sadari. Sampai pernah kejadian Rauni alumni itu SMA. Rauni alumni SMA udah cek-cekan di WA sekarang ada gitu ya. Nang-nangan, tunggu di pasar baru dah. Bertiga lo masih anu ya. Oh iya dah. Lu pakai apa? Kayaknya pakai ini. Kan itu yang temennya yang usul laki-laki. Laki-laki itu terbayang ketika temennya yang disebut si A, si C, dia itu masih SMA. Ya kan? Begitu lihat pasar baru, ngeliatin dia. Itu nenek-nenek happy amat gitu kan ya. Dia sendiri, nenek ambil amat. Udah lewat pasar baru, lu di mana? Lah gua di pinggir jalan nungguin. Kata yang temennya ini, yang pinggir jalan itu, lu pakai baju apa? Ini. Itu tadi nenek. Padahal tidak menyadari bahwa kita juga udah aki. Artinya apa? Perasaan tidak pernah muda. Makanya pernah tua. Perasaan tidak pernah tua. Makanya saya gede banget tuh kalau orang tua ganjen tau ganjen. Lain dia pakainya udah main-main pakai itu salah. Apa lagi yang pakai apa namanya itu? Adi robah wajahnya, operasi plastik. Iya, biasa aja lah, sewajarnya aja. Begitu. Ya Bu ya, Nabi Ayub alaihissalam seperti itu, istrinya sampai kabur dan ternyata memang istrinya itu bukan masuk kategori orang-orang yang beriman. Nah, Nabi Ayub alaihissalam telah sembuh dikembalikan oleh Allah. Ganteng lagi. Nabi Ayub ganteng lagi, cakep lagi. Baru dia mau kayak kalau apa berbaik lagi, nggak bisa. Nabi Ayub ganteng lagi. Jadi habis Nabi Ayub apa yang sejarah yang kita kenal aja lagi lah. Ayub, Yusuf itu kan gantengnya luar biasa. Ya Bu ya, sampai di kerajaan Zulaikha itu sampai orang tuh pengen tahu, diundang para para ibu-ibu saudagar bangsawan, para penggawa kerajaan untuk datang diundang, ntar dilihatkan Yusuf. Nah, bawang nggak bisa pemangga, pokoknya buah-buahan lah ya. Kasih pisau, akhirnya apa? Ternyata begitu melihat Yusuf dikeluarkan, dia nggak sadar kalau jari-jari juga keiris. Saking apa tuh? Terkagum-kagum ini makanya bukan manusia, malaikat kali ini mani. Luar biasa, nggak ada candanya cacatnya pisan. Nabi Yusuf. Makanya sekarang kalau ada orang kawinan, ada amir atau ustadz baca doanya, doa yang kaitan dengan Yusuf. Ya kan? Kawinan hamil. Enggak, yang itu. Berdoa mas baru nikah aja. Allahumma alif baina Yusuf wa Zulaikha. Nah, gitu kan.